Teruntuk teman-temanku. Oke, saya bukan bintang Emon. Dan juga bosan di sini kan. Kita keluar aja yuk. Jika kamu mengikuti isu perbatasan, terutama batas maritim, mungkin kamu pernah mikir atau pernah dengar orang tanya seperti ini. Bagaimana kalau ada negara itu mereklamasi garis pantainya? Kalau mereklamasi, misalnya Singapura, itu berarti daratannya akan melebar atau meluas. Artinya garis pantainya bergerak keluar. Apa jadinya? Singapura itu kalau melakukan reklamasi, berarti garis pantainya akan bergerak ke selatan. Ke selatan artinya menuju ke arah Indonesia. Nah, bagaimana dengan nasib perbatasan antara Singapura dengan Indonesia? Kalau garis batasnya adalah di antara Singapura dan Indonesia, atau pakai garis tengah, berarti kalau garis pantainya Singapura bergerak ke selatan, berarti garis batasnya perlu disesuaikan dong, ke arah Indonesia. Berarti Indonesia rugi dong. Berarti kami sebagai orang geodesi siap-siap untuk survei lagi dong, ngukur lagi dong, menetapkan batas yang baru. Apakah seperti itu? Pertama, aku kasih tahu dulu bahwa memang antara Indonesia dengan Singapura itu sudah menetapkan batas maritim. Segmen yang pendek itu diselesaikan dalam 3 tahap. Tahun 1973, tahun 2009, dan tahun 2014. Jadi antara Indonesia dengan Singapura itu sudah ada batas yang ditetapkan, yang sudah disetujui. Hampir selesai, tinggal dikit lagi di ujung barat dan ujung timurnya. Kenapa? Karena memang memerlukan perundingan dengan Malaysia. Kedua, ada asas penting yang harus dipahami dalam hukum internasional, namanya Pacta Sunt Servanda. Artinya bahwa perjanjian itu mengikat, atau perjanjian memiliki kekuatan hukum yang mengikat negara-negara yang membuat perjanjian tersebut. Atau dalam bahasa sederhana, kalau memang sudah ada perjanjian ya harus diikuti, atau kalau sudah janji ya ditepati, jangan ingkar. Yang ketiga, ada asas namanya rebus sic stantibus. Pokoknya hari ini aku mau pakai bahasa yang serem-serem biar kelihatan pintar. Nah, asas ini artinya kurang lebih seperti ini, bahwa perjanjian suatu negara itu atau perjanjian antar negara itu bisa saja diubah jika terjadi perubahan situasi atau kondisi yang fundamental atau mendasar. Artinya, dalam hal ini perjanjian itu bisa diubah dong. Bahwa perjanjian tentang batas maritim berarti bisa diubah juga dong. Oke, mari kita lihat perjanjian soal batas maritim itu memang diatur di dalam UNCLOS atau Konvensi PBB tentang Hukum Laut. Sayangnya, UNCLOS ini tidak mengatur apakah perjanjian batas maritim ini bisa diubah atau tidak. Tidak diatur di dalam pasal-pasalnya. Tapi untungnya ada konvensi lain yang mengatur, yaitu ada 2 konvensi yang mengatur, mari kita lihat masing-masing. Pertama, Konvensi Vienna tahun 1969, ini tentang hukum perjanjian. Konvensi itu menegaskan tentang asas rebus sic stantibus tadi, bahwa perjanjian antar negara itu bisa saja berubah jika terjadi perubahan kondisi yang mendasar atau fundamental. Yang menarik adalah konvensi itu juga menyebutkan dengan tegas bahwa aturan ini tadi berlaku kecuali untuk perjanjian tentang batas. Jadi khusus banget dijelasin bahwa untuk batas perubahan itu nggak berlaku gitu. Nah, ini ada di pasal 62 ayat 2 huruf A. Nah, hal ini juga didukung oleh konvensi kedua, yaitu Konvensi Wina tahun 1978 tentang suksesi negara dan hubungan dengan perjanjian internasional. Di pasal 11A dikatakan bahwa perubahan negara itu tidak akan menimbulkan perubahan terhadap batas yang sudah ditetapkan dengan perjanjian. Jadi kesimpulannya, perjanjian batas, terutama batas maritim, itu tidak akan berubah karena perubahan garis pantai. Jadi kalau misalnya reklamasi yang dilakukan oleh Singapura itu tidak akan menimbulkan perubahan terhadap garis batas yang sudah kita tetapkan dengan Singapura. Tapi ngomong-ngomong ribet nggak sih memahami ini dengan pakai bahasa Latin, pakai pasal-pasal? Kalau aku sih ribet ya. Sebagai orang teknik tuh nggak biasa memahami hal-hal begitu dengan pasal-pasal yang panjang dan jelimet kayak gitu. Aku kasih tahu sekarang cara orang teknik memahaminya. Misalnya gini, misalnya kamu itu tinggal di perumahan. Antara kamu dan tetangga itu pasti punya pagar kan? Pagar rumah kan? Nah, itu anggap saja adalah perjanjian batas antara kamu dengan tetangga. Oke? Sekarang kalau kamu mau mengubah rumahmu, misalnya memperbesar rumah, boleh nggak? Ya boleh dong. Itu kan rumah sendiri kan? Jangan kan diperbesar, dirubuhkan aja boleh, ya nggak? Nah, kalau kamu sudah memperbesar rumahmu, memperlebar rumahmu, apa yang terjadi dengan pagar? Apakah kamu akan menggeser pagarnya gara-gara rumahmu sudah membesar? Enggak dong. Nah, itu analoginya. Kalau batas yang sudah tegas, sudah jelas, sudah diperjanjikan, dia tidak akan berubah biarpun ada perubahan terhadap daratan atau dalam hal ini terhadap rumah. Batas antar negara tidak akan berubah. Yang berubah hanya satu, batas antara kamu dengan mantan. Garisnya makin tebal, makin kuat, makin kokoh.
Tapi diam-diam ada juga yang berharap garisnya makin tipis, makin memudar, lalu sirna.